Mendengar perkataan pria itu, pria kekar itu sepertinya mengerti maksud dari pria berjubah darah itu. Dia pun tersenyum ganas dan berkata, yang ketiga benar. Orang ini tidak akan diasingkan. Dia akan turun untuk mengalami dan akhirnya naik. Selama dia tertangkap, dia bisa naik bersamanya. Aku akan memberitahu bos, kamu tinggal di sini untuk menghentikannya. Pria berjubah darah itu mencibir. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berkelebat dan berencana untuk memberitahu bos di mulutnya. Ye Chen berdiri diam, tetapi mulutnya dipenuhi dengan seringai, diam-diam menatap pria kekar itu. Setelah beberapa napas, pria berjubah darah itu muncul lagi, tetapi kali ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menatap Ye Chen dengan kaget dan takut, dan berkata dengan ekspresi yang luar biasa, Kamu membunuhnya. Ye Chen menatap pria itu dengan senyum lucu dan berkata, dia. Siapa itu? Melihat keterkejutan pria berjubah darah, pria kekar itu bertanya dengan heran, apa yang kamu bicarakan? Ketiga. Apakah bos ada di sini? Bos, dia membunuhnya. Wajah pria berjubah darah itu menjadi sangat jelek. Setelah mendengar ini, wajah pria kekar itu juga sangat berubah. Kemudian dia menatap Ye Chen dengan kaget, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia sangat jelas tentang kekuatan pria bekas luka itu. Bahkan jika pria berjubah darah dan dia bergandengan tangan, mereka tidak bisa menjadi lawan pria bekas luka itu, tetapi Ye Chen membunuhnya. Kudengar kamu akan menangkapku dan menggunakan aku untuk naik. Itu ide yang bagus, tetapi sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Ye Chen mendengus dingin, lalu tubuhnya berkedip dan langsung menuju pria berjubah darah itu. Setelah melihat Ye Chen menghilang, pria berjubah darah itu merasakan keinginan membunuh lagi. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali, tetapi sudah terlambat. Dia merasakan kekuatan penghancur menyelimutinya dalam sekejap, dan kemudian melihat sepasang tinju melesat ke dadanya. Di bawah hembusan nafas kehancuran, pria berjubah darah itu merasa bahwa seluruh dunia akan runtuh. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya kuat tetapi tidak dapat keluar. Dia dengan cepat dan santai melawan untuk sementara waktu, dan mendengar suara hembusan. Lengannya hancur dalam sekejap, dan tinju Ye Chen baru saja menghantam. Pria berjubah darah itu merasakan bahwa daging dan darahnya hancur tak terkendali. Puff, suara teredam datang, dan dada pria berjubah darah itu tiba-tiba meledak, dan darah memercik kemana-mana, dan tubuhnya hancur menjadi dua bagian. 5 jari Ye Chen menekan sebuah tombol, mengoperasikan Luo Xianjue yang besar, kekuatan dari tubuh pria berjubah darah itu mengalir ke telapak tangan Ye Chen. Pria besar itu melihat pria berjubah darah dan langsung terbunuh. Wajahnya menjadi pucat, dia segera berbalik dan lari. Ye Chen menoleh untuk melihat ke arah kepergian pria kekar itu. Dia mendengus dingin, tubuhnya berkedip, dan menampilkan teknik ruang dan waktu yang besar, dan tubuhnya menghilang dari kehampaan. Sebelum pria kekar itu meninggalkan kota, Ye Chen telah diblokir di gerbang kota. Apakah menurutmu mungkin untuk pergi sekarang? Ye Chen berkata, tanpa basa-basi lagi, dan pedang emas ungu langit di tangannya menebas ke arah pria kekar itu. Melihat situasinya, pria kekar itu langsung meraung, dan urat-urat birunya menonjol lagi, seolah-olah semuanya akan meledak. Kemudian, otot-otot tubuh pria kekar itu juga menggembung beberapa kali, dan seluruh tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Ketika pedang Ye Chen datang, pria kekar itu langsung memblokirnya dengan tangannya. Ketika ki pedang ungu mengenai lengannya, dia hanya mendengar suara dentang yang sebenarnya memercikkan percikan api. Ye Chen juga tertegun sejenak. Dia tidak menyangka tubuh pria kekar itu akan menjadi sangat keras saat ini, bahkan pedang emas ungu gelap langit tidak dapat dibelah. Teknik apa yang telah kamu latih? Ye Chen mengerutkan kening dan kemudian bertanya, selama kamu memberitahuku teknik apa yang telah kamu latih, aku dapat menyelamatkanmu dari kematian. Melihat bahwa pedang Ye Chen tidak membelah pertahanannya, pria kekar itu merasa sedikit percaya diri di dalam hatinya. Dia mendengus dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkan pertahananku. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak ingin tahu. Arti dari pria kekar itu sangat jelas. Kamu mungkin tidak dapat membunuhku. Bagaimana aku bisa memberitahumu keterampilannya? Ye Chen mencibir dan berkata, memecahkan pertahananmu. Dengan itu, cahaya pedang emas ungu Tianxuan di tangan Ye Chen tiba-tiba menjadi menyilaukan. Pedang ungu itu panjangnya 1 atau 2 kaki, yang membuat seluruh badan pedang menjadi lebih dari 10 kali lebih besar. Ye Chen sekali lagi mengayunkan pedang emas ungu Tianxuan, tetapi tanpa sihir apapun, dia langsung menebasnya. Pedang ungu Qi jatuh, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pria kekar itu merasakan keganasan pedang, dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak berani ceroboh. Dia memadatkan semua kekuatan tubuhnya. Kekuatan abadi seluruh tubuh semuanya mengembun di lengan, dengan lapisan kekuatan abadi ini, lengan pria besar itu tampaknya menjadi beberapa kali lebih besar. Pria kekar itu membuat pertahanan silang dengan tangan disilangkan di atas kepalanya. Pedang Ye Chen baru saja mengenai bagian tengah lengan pria besar itu. Pada saat pedang terbelah di bagian atas, hanya suara kotoran yang terdengar. Pertahanan lengan pria besar itu hancur dalam sekejap, dan pedang Qi membelah daging pria besar itu. Namun, ini hanya terbelah, bukan lengan pria besar itu. Apakah kamu ingin datang lagi? Kata Ye Chen dingin.
Pria kekar itu melihat lengannya terluka, wajahnya juga menjadi sangat jelek, bahkan ada yang tidak percaya. Pada saat ini, dia melihat ekspresi Ye Chen yang begitu percaya diri sehingga dia mulai memukul genderang di dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah pertahanannya dapat bertahan beberapa kali dalam konfrontasi berikutnya. Pria kekar itu berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya, menatap Ye Chen dengan muram dan berkata, "Datang lagi. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Karena kamu tidak menghargainya, aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu." Ye Chen berkata, kekuatan abadi melesat ke langit, dan kemudian kekuatan agung terkondensasi pada pedang emas ungu langit. Sua, angin kencang terdengar, dan cahaya pedang Ye Chen telah membelah ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu juga siap. Dia menuangkan semua kekuatannya ke lengannya dalam sekejap, masih melawan dengan pertahanan silang. Pedang Ye Chen terbelah dan terbelah di tengah salib. Puff! Pada saat inilah lengan pria kekar itu langsung terpotong, dan roh pedang itu masih belum menghilang. Pedang itu jatuh ke bawah sayatan lengan dan jatuh di kepala pria besar itu. Kepala pria besar itu terbelah dua, merah dan putih menyembur keluar. Pria kekar itu membelalakan matanya dan membuka mulutnya, tetapi semuanya membeku dalam sekejap. Hati Ye Chen Mei mengeluarkan seberkas cahaya, yang bergegas ke kepala pria kekar itu. Ketika cahaya Ye Chen tiba, ada bayangan di kepala pria kekar itu, tetapi bayangan itu dibungkus oleh cahaya di hati Ye Chen Mei. Bayangan itu adalah roh pria kekar itu, dan juga versi miniatur dari pria kekar itu. Ye Chen bersenandung, "Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Aku akan memberitahu kamu tekniknya, kamu biarkan aku pergi." Pria kekar itu benar-benar takut kali ini. Dia hanya memiliki jiwa yang tersisa. Jika jiwa yang tersisa mati, tidak akan ada harapan. Sekarang aku tidak perlu kau untuk memberitahuku. Ye Chen berkata dengan dingin. Dengan kata lain, kekuatan jiwa Ye Chen berubah menjadi jiwa sisa pria kekar itu, mulai mencari ingatan pria kekar itu. Roh pria kekar itu menjerit. Setelah beberapa saat, hantu itu menghilang sepenuhnya. Latihan aslinya adalah tubuh Vajra, yang merupakan teknik pelatihan tubuh. Kau perlu berlatih sejak kecil untuk mengubah kulit dan dagingmu menjadi baja. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Ketika dia mencari ingatan sisa, dia menemukan alasan mengapa pria kekar itu memiliki pertahanan yang begitu kuat. Pria kekar itu tidak berlatih keterampilan apapun, hanya pelatihan tubuh. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia menyempurnakan tubuhnya menjadi tubuh King Kong. Sepertinya ada orang di dunia ini yang bisa mengubah tubuhnya menjadi sepotong besi. Jumlah orang seperti itu sangat sedikit, dan tidak ada yang bisa memakan kepahitan seperti ini. Ye Chen menghela napas lagi. Dia melihat dari ingatan pria kekar itu bagaimana pria kekar itu berlatih latihan fisik, yang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam setelah melihat tubuh pria kekar itu, dan menjalankan luo besar untuk menelan formula abadi untuk menyerap kekuatan dalam tubuh pria kekar itu. Setelah menyerap kekuatan 4 alam Xuanxian, Ye Chen tidak bisa merasakan apakah ada 4 reaksi di ladang ramuan itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya telah banyak diperkuat. Di sini, alam itu ditekan dan tidak bisa menerobos. Begitu keluar, pasti akan ada ledakan besar, jadi dia harus melakukan banyak akumulasi di dalamnya sekarang dan menunggu ledakan besar setelah keluar. Ye Chen berjalan keluar dari kota pembunuhan dan berjalan ke arah tenggara. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang medan perang tanpa batas hanya dari keilahian seorang pria besar. Meskipun tidak terlalu menyeluruh, itu lebih baik daripada lalat tanpa kepala. Medan perang sangat luas dan tak terbatas, dan orang besar itu hanya berada di ranah Xuanxian, dan tempat yang dapat dilibatkan terbatas. Namun, saat ini, tempat yang dilibatkan oleh orang besar itu sudah cukup bagi Ye Chen untuk dilempar-lempar. Bahkan jika saya pergi ke tempat lain, sulit untuk mengatasi kekuatannya, jadi saya lebih baik melakukan akumulasi di sini. Di tenggara Sacheng, ada sebuah kota bernama Kota Pembantaian. Kota Pembantaian tidak jauh dari Kota Pembunuhan, tetapi tidak seperti Kota Pembunuhan. Kota Pembantaian jauh lebih besar daripada Kota Pembunuhan. Selain itu, kota itu lebih makmur daripada Kota Pembunuhan. Yang kuat di dalamnya seperti awan, dan pembunuhan terus-menerus. Dibandingkan dengan Kota Pembunuhan jauh lebih kejam. Ye Chen Sun telah berjalan selama 1 jam di tenggara, dan kemudian dia melihat sebuah kota dengan aura pembunuh yang membumbung tinggi di langit. Ada juga semacam kebencian di kota ini. Tampaknya setelah banyak makhluk yang terbunuh, kebencian itu berkumpul di sini dan bertahan lama. Jika kamu tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama, kamu akan menjadi gila atau gila. Tidak akan pernah ada pria sejati dan orang baik. Ye Chen menatap kota pembunuh dari jauh dan mendesah dalam hatinya. Kemudian, dia tiba di luar kota pembunuh. Saat ini, tidak ada seorang pun di luar kota pembunuh, dan gerbangnya terbuka. Bahkan berdiri di luar gerbang, kamu dapat merasakan aura pembunuh mengalir dari kota pembunuh. Ye Chen berjalan ke kota pembantaian. Melihatnya sepanjang jalan, kota pembunuh jauh lebih baik daripada kota pembunuh. Setidaknya ada bisnis dan toko anggur di kota itu. Meskipun jalanan tidak seramai kota di luar, tetapi ada banyak orang, kecuali beberapa restoran dan penginapan di kedua sisi jalan, tidak ada bisnis lain.
Ketika Ye Chen berjalan di jalan, dia merasa bahwa setiap orang di jalan memancarkan rasa membunuh yang kuat. Dia tidak tahu sudah berapa lama orang-orang ini berada di medan perang yang tak terbatas. Ye Chen tampaknya tidak pada tempatnya di antara orang-orang ini. Dia tidak memiliki semangat membunuh. Orang-orang di sini dapat merasakannya sekaligus. Banyak mata orang juga menatap Ye Chen, seolah-olah mereka sedang membunuh kota. Pendatang baru lagi, seseorang di jalan menatap Ye Chen dan berkata dengan jijik. Dia tidak terlihat seperti orang yang sangat bersalah. Bagaimana dia bisa diasingkan di sini? Bukankah ada pendatang baru sebelumnya? Sepertinya banyak orang yang turun dari atas baru-baru ini. Konon mereka tidak diasingkan, tetapi datang untuk berlatih. Masuk dan rasakan. Apakah ini tempat yang bagus untuk merasakan? Berhati-hatilah untuk meninggalkan kehidupanmu di sini. Di jalan, banyak orang berbicara berturut-turut, tetapi tidak ada yang gegabah kepada Ye Chen. Karena kekuatan Ye Chen juga telah mencapai puncak level Xuanxian. Di sini, kekuatan kebanyakan orang adalah ranah Xuanxian. Banyak orang belum menerobos ke sini selama ribuan tahun. Bahkan jika mereka mengumpulkan lebih banyak, kekuatan tempur mereka tidak dapat ditingkatkan terlalu banyak. Meskipun demikian, tetapi tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan melakukan sesuatu. Bagaimanapun, pasti ada beberapa hal baik pada orang-orang yang turun dari atas. Setelah Ye Chen membuka kekuatan jiwa, dia dapat mendengar pembicaraan di jalan dengan jelas. Dia tampak sama dan terus berjalan maju. Baru saja berjalan ke restoran di sebelah waktu, tiba-tiba mendengar, bang, dari restoran itu terbang keluar sesosok tubuh, tepat menabraknya di depannya. Aduh, pria yang terbang itu mengeluarkan seteguk besar darah, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kau ingin minum bawang di sini? Kurasa kau sudah bosan hidup. Pada saat ini, dua pria pembunuh keluar dari restoran, salah satu dari mereka berkata dengan mata yang tajam. Ye Chen menatap pria yang tergeletak di tanah. Secara alami, dia mengenal pria ini. Dia adalah murid Zhao Huaxianzong yang turun bersamanya. Mu Yonghui menatap kedua pria itu dengan sedikit marah dan berkata, apakah kau membutuhkan sepanci lebih dari 100.000 batu abadi untuk anggur sepertimu? Di sini kita memiliki keputusan akhir. Aku bilang anggur itu bernilai sekitar 100.000 sen batu. Dia bernilai sekitar 100.000 batu. Apa, jika kamu tidak menerimanya, kamu memiliki kemampuan untuk berjanji kepada kami. Jika tidak, kamu dapat menggunakan hidupmu untuk membayarnya, atau kamu dapat membantu kami melakukan tugas di sini, dan itu akan menjadi seumur hidup. Pria di restoran itu mendengus dingin. Mu Yun yang bertobat juga merupakan murid inti Cai Huaxianzong, dan dia pernah menduduki peringkat ke-11 sebelumnya. Meskipun dia telah kehilangan beberapa tempat, dia juga seorang pria dengan reputasi tinggi. Bagaimana dia bisa bersedia melakukan tugas di sini? Seorang sarjana dapat dibunuh, tidak dipermalukan. Mu Yun bertobat untuk berdiri, menggertakkan gigi, berkata, kamu ingin mati, bukan? Kalau begitu aku akan membuatmu. Pria di kedai itu menatap dengan rasa membunuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung bergegas ke pertobatan Mu Yun. Tubuh Mu Yunfan memudar kembali, dan dia secara tidak sengaja melihat Ye Chen di samping. Matanya menunjukkan ekspresi bahagia. Dia bahkan berkata, adik seperguruan Ye, kamu datang di waktu yang tepat. Kalian di sekolah yang sama. Tolong aku. Mu Yunhuan sangat berterima kasih. Sebelum Ye Chen berbicara, pria yang melompat ke Mu Yun dan bertobat itu menatap Ye Chen dan bersenandung, apakah kalian berdua bersama? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya. Dia tidak ada hubungannya denganku. Mendengar kata-kata Ye Chen, Mu Yumui tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, adik seperguruan Ye, apa maksudmu? Kita berada di rumah yang sama. Mengapa kamu tidak menyelamatkan hidupmu? Apakah aku mengenalmu dengan baik? Ye Chen melihat pertobatan Mu Yun. Melihat ekspresi dingin Ye Chen, Mu Yumui mengerutkan kening, lalu menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu tidak melakukannya sekarang, ketika aku mati, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Chen berkata dengan dingin, itulah yang terjadi setelah kamu meninggal. Aku akan membicarakannya ketika kamu meninggal. Adik Ye, aku tidak tahu di mana aku menyinggungmu. Apakah kamu begitu membenciku? Mu Yunfan melihat jejak kebencian di mata Ye Chen, yang membuatnya cukup terkejut. Ye Chen mendengus dingin, kalian, keluargamu, sedang menunggumu di bawah. Kamu bisa menemani mereka di masa lalu, dan keluargamu bisa bersatu kembali. Apakah kamu membunuh mereka? Setelah mendengar ini, wajah Mu Yumui tiba-tiba menjadi mendung dan dingin. Mereka mati. Wajah Ye Chen menjadi lebih suram dan dingin, apa kebaikan mereka? Tidakkah kau tahu, semua ini adalah kejahatan yang kau buat. Mereka begitu tidak bermoral karena mereka memilikimu di klan. Bagaimana denganmu? Jika mereka lebih ketat, apakah mereka berani menjadi begitu merajalela? Mu Yunfan mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke arah Ye Chen. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa keluargamu telah dihancurkan, tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Sekarang dia tahu bahwa orang yang membunuh keluarganya ada tepat di depannya, dan ketika dia menjadi sesama murid, amarah Mu Yunhuan langsung terbakar. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, itu adalah keluargaku. Jika kau membunuh mereka, kau akan membayarnya. Mu Yun berubah menjadi meraung.
Membayar untuk nyawamu. Ye Chen meremehkan untuk bersenandung, kau pertama-tama berurusan dengan hal-hal di depanmu untuk membicarakannya. Mu Yunggui menatap pria di restoran itu, menggertakkan giginya dan berkata, aku akan tinggal di sini untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Kau bisa membantuku membunuhnya, bagaimana? Pria di restoran itu menatap Ye Chen, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku memohonmu untuk datang ke sini untuk mengerjakan tugas-tugas, tetapi kau harus datang, dan itu artinya kau adalah milikku. Jika dia membunuhmu, aku akan membunuhnya, bukan untuk membalas dendammu, tetapi untuk menghancurkan hartaku. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tertawa dan berkata, Muyun pindah agama, kau telah menjadi milik orang lain. Sungguh disayangkan, aku tidak ingin menjadi milik siapapun. Ye Chen, aku akan bertarung denganmu. Muyun berubah menjadi raungan dan bergegas ke Ye Chen. Apakah dia bukan milikmu sekarang? Ye Chen juga mengabaikan perubahan agama Muyun, menatap toko anggur dengan tatapan kosong. Pria di kedai itu berkata dengan dingin, dia akan menjadi milikku. Bukankah begitu? Ye Chen tersenyum tipis, lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan bergegas menuju Muyun. Kecepatan Ye Chen sangat cepat hingga batasnya. Tampaknya dia menyatu dengan waktu dan ruang. Dia menghampiri wajah Muyun Fan tanpa bernapas. Muyun yang telah berubah merasakan kekuatan penghancur yang diarahkan padanya. Pada saat ini, dunianya tampak hancur, melahirkan rasa putus asa dan takut dari lubuk hatinya. Perasaan putus asa ini membuatnya menggigil, seolah-olah dia telah melihat akhir dunia, dan kekuatan manusia tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, sepasang tinju yang membawa ratusan juta kekuatan Jun menghantam dan membunuh Muyun. Mu Yunggui, yang sudah terluka, menjadi sangat bingung. Perlawanannya sangat pucat dan tidak berdaya. Pada saat bersentuhan dengan Ye Chen, tubuhnya mengembang hingga meledak. Tangan Ye Chen membentuk cakar, melakukan gerakan mencengkeram, dan kekuatan di tubuh Muyun menyatu menuju telapak tangannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan konversi Muyun menghilang bersamaan dengan konversi Muyun. Ye Chen menarik napas, lalu menatap pria di restoran itu. Pria di restoran itu menatap Ye Chen dengan mata muram dan berkata dengan suara rendah, sudah kubilang, dia adalah harta yang akan segera kudapatkan. Tidak peduli apakah sudah kudapatkan atau belum, itu adalah milikku. Jika kau merusak hartaku, kau harus membayar ganti rugi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau bilang dia adalah milikmu, itu adalah milikmu. Lalu aku ingin mengatakan bahwa toko anggur ini milikku, apakah itu milikku? Wajah pria di toko anggur itu menjadi semakin dingin, dan rasa ingin membunuh menjadi semakin kuat. Kemudian dia berkata dengan niat membunuh, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Dengan itu, pria di toko anggur itu menerkam Ye Chen, dan roh pembunuh menyerbu ke arah Ye Chen, lalu sebuah tangan besar yang terkondensasi dari Xianli mencengkeram Ye Chen. Tubuh Ye Chen bergetar, dan kekuatan abadi keluar dengan kuat. Pedang emas ungu Tianxuan tergenggam di tangannya. Dia mengayunkannya dalam sekejap, dan menampilkan teknik pedang langit Tibet. Pedang itu cemerlang dan menebas tangan besar itu. Ledakan, kedua kekuatan itu saling bertabrakan dalam sekejap, dan tangan besar itu terus melemah setelah roh pedang terbunuh di tangan besar itu. Kemudian, pedang Tianxuan Purple Gold Sword melonjak lagi, dan kekuatan penghancur melesat keluar, terjalin dengan roh pembunuh, dan menekan roh pembunuh. Pria di kedai itu mengubah wajahnya dan meraung. Napasnya menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih Ye Chen. Tangan besar ini akan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, menutupi langit dan tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk melawan. Ye Chen menyipitkan matanya dan menatap tangan besar itu. Semua kekuatan abadi di seluruh tubuhnya terkondensasi pada pedang emas ungu Tianxuan. Pedang ungu itu keluar, Ye Chen mengeluarkan hukum jalan kaisar dan mengeluarkan napas penghancur. Akhirnya, tubuhnya terbagi menjadi 2 dan 2 menjadi 4. Semakin banyak, dia menjadi Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya dan mengepung para pria di toko anggur. Pria di kedai itu mencengkeram Ye Chen dengan kedua tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen tiba-tiba berubah begitu banyak, dan dia kehilangan tujuannya. Terlebih lagi, aroma daun-daun ini masih sama. Ketika pria di toko anggur itu kehilangan akal sehatnya, Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya menebasnya. Pada saat ini, giliran pria di kedai itu. Dia tidak dapat menilai Ye Chen mana yang merupakan Ye Chen yang sebenarnya. Melihat Ye Chen yang tak terhitung jumlahnya mendekat, semua pria di restoran itu keluar dari Xianli, dan kemudian mengatur napas dalam sekejap dan merasakan napas Ye Chen ini dengan mata tertutup. Dia tahu bahwa ini hanya kedok. Meskipun napasnya sama sekilas, itu pasti berbeda pada kenyataannya. Perbedaan ini hanya dapat ditemukan dengan merasakannya dengan saksama. Setelah pria di toko anggur itu memejamkan mata sejenak, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka, menghadap salah satu daun, dia meraih masa lalu dengan ganas. Ye Chen itu tampaknya lengah oleh pria di restoran itu. Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukan tubuh aslimu dengan cara ini? Suara pria di restoran itu belum turun, dan Ye Chen, yang ditangkap olehnya, tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Bang! Kemudian, tubuh Ye Chen meledak dan menghilang di udara. Akulah yang asli. Setelah itu, banyak sekali Ye Chen membuka mulut mereka bersamaan.
Suaranya seperti guntur. Itu membuat pria di toko anggur itu merasa kembung dan kehilangan akal sehatnya. Puff! Tepat ketika dia terganggu, cahaya pedang membelah tubuhnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Ketika tubuh pria itu terbelah, banyak sekali Ye Chen tiba-tiba menghilang, dan akhirnya tersisa 2. Pria di restoran itu melihat bahwa masih ada 2 Ye Chen. Matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Suaranya lemah dan berkata, bagaimana mungkin? Apakah kamu tahu bahwa Sanxing Xianzong mengubah satu energi menjadi 3 king? Ye Chen meremehkan cara mendengus dingin. Satu napas berubah menjadi 3 kejernihan. Mata pria di toko anggur itu sedikit menyusut. Baru saja aku tahu kau akan menemukan tubuh asliku, jadi aku membuat napas pemisahan lebih kuat, jadi kau salah mengira itu adalah tubuh asliku. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan berkata, kau telah ditipu. Bagaimana bisa ada begitu banyak sosok ketika satu napas berubah menjadi 3 king? Pria di restoran itu ragu. Itu hanya semacam sihir, tidak bisakah 2 jenis seni sihir digunakan bersama? Ye Chen mendengus, kau cukup tahu, kau bisa menutup matamu. Ye Chen berkata, sebuah tangan besar keluar dari udara tipis, kekuatan menelan pada semprotan keluar, kekuatan tubuh pria itu dengan cepat menuju ke arah konvergensi telapak tangan Ye Chen. Beraninya kau membunuh saudaraku, tetapi juga menghalangi wajahku untuk menyerap kekuatan saudaraku. Kau ingin mati. Pada saat ini, seorang pria lain meraung. Ye Chen bersenandung dan berkata, kau baru saja tidak melakukannya, baru saja bergerak, kau jelas-jelas ingin menelan anggur dari toko anggur. Pria itu adalah Ye Chen yang berkata, wajahnya sedikit kaku, lalu berkata dengan ganas, omong kosong, hari ini aku akan membunuhmu, membalas dendam untuk saudaraku. Pria itu berkata, segera menuju Ye Chen pagi bergegas. Sepertinya restoran itu akan menjadi milikku. Ye Chen menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya menunjukkan seringai, dan kemudian pedang biru muncul di tangannya. Begitu pedang panjang biru itu keluar, Ye Chen mulai menggunakan Daluo Pacian Jue. Kekuatan yang baru saja diserap dituangkan ke dalam pedang hijau. Pedang biru itu berdengung. Ye Chen mengayunkan pedang dan menebas pria itu. Tanpa tindakan yang aneh, cahaya pedang biru meraung keluar, membelah ruang, dan menebas pria itu. Wajah pria itu tiba-tiba berubah saat berhadapan dengan cahaya yang sangat besar. Namun, sekarang dia sama sekali tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menghadapinya. Semua kekuatannya meledak, dan kekuatan abadi yang agung menyatu menjadi dinding pertahanan. Ledakan, jika pedang pria itu tidak kuat, itu akan patah di pertahanan dinding. Puff, sejak awal, tubuh pria itu terbelah 2 dan darah menyembur keluar. Ye Chen mengumpulkan pedang emas hijau darah suci, dan kemudian menggunakan Daluo Pacian Jue untuk menyerap kekuatan pria itu. Beberapa pertempuran tadi menarik banyak orang untuk menonton. Melihat Ye Chen membunuh 2 orang di restoran tanpa usaha apapun, mereka berdua menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen dengan tatapan yang luar biasa. Di antara mereka, orang-orang Ye Chen yang membicarakan Ye Chen setelah dia memasuki kota semuanya bersembunyi di antara kerumunan karena takut terlihat oleh Ye Chen. Mampu membuka toko anggur di kota pembunuh ini membuktikan kekuatan kedua pria itu. Sekarang setelah tokoh-tokoh seperti itu terbunuh, yang lain tentu tidak berani memprovokasi Ye Chen lagi. Ye Chen mengabaikan orang-orang ini dan berjalan masuk ke restoran. Ada juga seorang tukang di restoran, yang juga ditahan oleh 2 orang untuk melakukan tugas di sini. Sekarang ketika dia melihat Ye Chen datang, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Ampuni hidupmu, pahlawan. Orang itu dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Pergi dan dapatkan anggur terbaik di sini. Ye Chen berkata dengan santai. Orang itu membeku sejenak, lalu bangkit dan pergi untuk mengambil anggur. Beberapa saat kemudian, pelayan membawa 2 toples anggur dan menuangkannya untuk Ye Chen sendiri. Ye Chen melihat anggur itu dan itu sedikit keruh. Begitu anggur menjadi keruh, itu pasti tidak terlalu bagus. Ye Chen mencicipinya lagi dan memuntahkannya sebelum dia bisa menelannya di mulutnya. Ye Chen, yang terbiasa minum anggur yang enak, tidak tahan dengan anggur yang buruk seperti ini. Dia memuntahkan anggur itu dan ingin membersihkan semua sisa anggur di mulutnya. Pria itu terkejut dan pucat. Apakah ini anggur terbaik? Ye Chen menatap pria itu dan berkata, ini anggur terbaik. Berapa harga batu anggur? Ye Chen bertanya. Itu tergantung pada maksud dari kedua bos tadi. Jika mereka dalam suasana hati yang baik, mereka adalah puluhan ribu batu abadi. Jika mereka tidak dalam suasana hati yang baik, mereka adalah puluhan ribu batu abadi. Pria itu berkata, pria yang baru saja dipukuli itu minum anggur seperti ini. Bos meminta toples 15 yuan. Setelah mendengar ini, Ye Chen juga menghirup udara dingin. Anggur yang buruk seperti itu seharusnya berharga lebih dari 100.000 batu abadi. Lebih baik merampoknya. Kamu bisa menghasilkan banyak uang dengan membuka restoran seperti ini di sini. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Setelah mendengarkan ini, pria itu menjelaskan sambil tersenyum, kamu tidak dapat meningkatkan wilayahmu di sini. Apa gunanya batu abadi? Bukankah itu tumpukan batu? Lagi pula, siapa di sini yang akan memiliki puluhan ribu batu abadi? Sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk minum. Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini juga benar.
Orang jahat seperti itu membutuhkan puluhan ribu batu abadi. Hanya orang bodoh yang bisa kembali meminumnya. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia hendak pergi ketika dia mendengar suara dingin datang dari belakangnya. Apa yang baru saja ada di tanganmu adalah pedang emas hijau darah suci yang digunakan oleh Tianxi Zusheng 30.000 tahun yang lalu. Setelah suara pria itu turun, momentum pembunuhan yang hebat datang. Ye Chen mengerutkan kening. Semangat membunuh ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari kedua pria tadi. Satu sisi pria itu takut menggigil, tubuhnya terus-menerus mundur, dan kemudian jauh dari menghindar. Ye Chen berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang tampak berusia 40 atau 50 tahun berdiri di belakangnya. Wajah pria itu penuh dengan kumis, dan matanya secara alami menunjukkan warna yang kejam. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan Yang Mulia. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti, tidak masalah jika aku tidak mengerti. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengerti. Rasa membunuh meledak di matanya. Ye Chen dapat merasakan bahwa kekuatan pria di depannya sangat kuat. Itu bukan satu atau dua lapisan Xuanxian, atau setidaknya 4 lapisan Xuanxian. Menghadapi lawan seperti itu, Ye Chen tidak memiliki harapan untuk menang. Sebelum operasi jenggot, Ye Chen segera menerapkan teknik ilusi, dan pada saat yang sama, dia menggunakan satu napas untuk mengubah 3 yang jelas, bermaksud meninggalkan badan terpisah untuk melawan jenggot. Dalam sekejap, banyak sekali Ye Chen yang berubah dan berlari ke segala arah. Setelah melihat janggutnya, dia tidak menghentikannya dan tampaknya tidak peduli dengan hal yang sama. Pada saat ini, tubuh Ye Chen yang terpisah menuju janggut dan menerkamnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan cara ini? Kamu tidak bisa keluar dari kota pembunuh ini. Setelah menggumamkan omong kosong, dia langsung mengulurkan tangan besar. Tangan besar itu menekan tubuh Ye Chen. Fansen milik Ye Chen tidak memiliki ruang untuk perlawanan dan langsung hancur. Wajah Ye Chen berubah drastis dalam banyak suara ilusi. Dia segera mempercepat kecepatannya dan menggunakan teknik ruang waktu yang hebat untuk bergegas menuju gerbang kota. Setelah janggutnya menghancurkan Ye Chen, dia berjalan keluar dari restoran perlahan dan berjalan menuju gerbang kota. Meskipun sangat lambat, tetapi setiap kali Anda melangkah, janggut akan jatuh serangkaian bayangan. Ketika bayangan itu menghilang, janggut juga menghilang sepenuhnya. Ye Chen tahu bahwa janggut tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setidaknya di atas level tinggi Xuanxian, kalau tidak, mustahil untuk menghancurkan tubuhnya dengan mudah. Ye Chen kini telah muncul di gerbang kota, tetapi yang mengejutkannya, ada sosok yang berdiri di depan gerbang, seperti tembok, menghalangi Ye Chen. Ye Chen melihat ke masa lalu, sosok itu adalah janggut. Hati Ye Chen tiba-tiba terkejut, dia memiliki kecepatan tercepat menuju gerbang kota, tetapi tidak menyangka janggut ini tiba-tiba begitu cepat, bahkan dia sampai ke gerbang. Tidak, aku tidak keluar kota. Jenggot menatap dingin ke arah Ye Chen untuk berkata. Ye Chen menatap janggutnya dan berkata, ya, cobalah. Wah, apa kau pikir kau bisa menandingiku dengan kekuatanmu? Kau jauh dari itu, dengus jenggot itu. Meskipun Ye Chen tampak berwibawa, kata-katanya masih santai, apakah itu jauh dari perbedaan? Hanya ketika kita harus bertarung barulah kita tahu. Terkadang, ketika kita terlalu banyak bicara, kita akan memiliki wajah kita sendiri. Kau hanya Xuanxian 1 lapisan. Meskipun kau mungkin dapat membunuh Xuanxian 2 lapisan, dibandingkan denganku, celah alammu tidak dapat diperbaiki. Terkadang, pertarungan tidak bergantung pada alam, tetapi pada berbagai faktor. Mungkin faktor kecil dapat membuatmu mati di bawah pedangku. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Jika kau berkata begitu banyak, itu tergantung pada kemampuanmu. Dengan meneguk jenggotnya, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan abadi, dan pada saat yang sama, ada udara pembunuh dengan niat dingin dan membunuh yang mengalir ke Ye Chen. Wajah Ye Chen menjadi berwibawa. Napasnya terlalu kuat. Di depan jenggotnya, dia merasakan rasa penindasan. Tubuh Ye Chen bergetar, dan kekuatan abadi yang dahsyat tiba-tiba meledak. Sejak awal, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, meskipun semua kekuatan abadi meledak, momentumnya masih belum sebaik pria berjanggut ini. Hati Ye Chen tenggelam ke dasar, tetapi dia tidak menyerah, tetapi dengan cepat berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri di tangan pria berjanggut ini. Kuncinya adalah bagaimana menghadapinya, dan jangan biarkan dirimu menjelaskannya di sini. Saat dia berpikir, pria berjanggut itu sudah bergegas, dan momentum yang hebat datang seperti gelombang yang ganas. Di bawah kekuatan ini, Ye Chen merasa seperti perahu, dengan perasaan bergoyang. Pada saat ini, Ye Chen memegang pedang emas hijau darah suci di tangannya. Pada saat memegangnya, Ye Chen telah menjalankan Daluo Xian Jue, dan kekuatan abadi yang agung mengalir ke pedang emas hijau darah suci. Itu pedang hijau darah suci. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ketika dia melihat pedang hijau darah suci, matanya panas dan wajahnya merah. Ye Chen mendengus dingin, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Apa hubungannya ini denganmu? Itu tidak ada hubungannya denganku, karena dia akan segera menjadi milikku. Si jenggot mencibir, dan napasnya menjadi lebih penuh. Ye Chen merasakan bau jenggotnya menjadi semakin menakutkan. Dia menanamkan lebih banyak kekuatan abadi ke dalam pedang emas hijau darah suci.
Cahaya pedang emas hijau darah suci menjadi lebih panjang dari 1 kaki. Kemudian, dia mengayunkan pedang emas hijau darah suci, dan pedang emas hijau darah suci tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang, dan pedang hijau menyala di kedua sisi jalan dengan cahaya biru. Ketika dia melihat pedang hijau, dia sangat marah, tetapi dia juga terkejut, dia tidak menyangka Ye Chen akan mengeluarkan pedang hijau dan emas darah suci. Pada saat ini, Zhang Bu tidak berani meremehkan Ye Chen. Pedang emas hijau darah suci awalnya adalah senjata Daluo Jinxian, dan itu adalah senjata terkenal dari Tian Shizu Sheng, dan itu disempurnakan dari bahan abadi terbaik. Jika kekuatannya benar-benar meledak, itu hanya pedang yang bisa membunuhnya. Pedang hitam panjang muncul di tangannya. Cahaya hitam dari pedang hitam itu berkedip-kedip. Cahaya pedang itu mencapai 2 kaki panjangnya. Menghadapi Ye Chen, itu adalah pedang. Momentum pedang hitam itu juga sangat kuat, ada momentum yang tak terhentikan. Ledakan. Pada saat ini, kedua pedang itu saling bertabrakan, dan warna biru dan hitam saling terkait, yang membuat badai yang mengerikan dalam sekejap. Pedang hijau itu hancur, dan roh pedang hitam juga tersebar. Ye Chen melihat situasi seperti itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, itu tidak terlihat begitu bagus. Si jenggot tidak marah, dan berkata dengan muram, aku tidak menyangka kau bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu dengan darah suci, pedang hijau dan emas. Sepertinya kau telah mendapatkan warisan dari kejahatan surga dan orang suci semu. Ye Chen tertawa tanpa berkata apa-apa. Ia menelan beberapa pil sekaligus. Dengan bantuan pil, ia dengan cepat memulihkan kekuatan di tubuhnya, dan pada saat yang sama, ia meningkatkan kekuatan tempurnya. Alkimia membara dalam darah batu, yang terbakar dengan cepat. Ketika ia melihat Ye Chen meminum pil, napasnya pulih dalam sekejap. Matanya menyipit dan ia bersenandung, aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Benar-benar tidak terduga, Ye Chen menatap jenggotnya dengan senyum percaya diri. Kemudian, Ye Chen sekali lagi mengayunkan pedang hijau emas darah suci. Tidak ada gerakan yang indah, juga tidak ada sihir. Itu adalah pedang yang sangat sederhana dan sederhana. Cahaya pedang biru lainnya membelah. Pedang ini bahkan lebih mengerikan daripada yang tadi. Kekuatan abadi yang dikonsumsi oleh Ye Chen lebih hebat. Setelah Ye Chen memotong pedang, dia meminum beberapa pil, lalu membakar batu abadi, siap untuk memotong pedang berikutnya. Ye Chen menggunakan pedang hijau darah suci seperti ini. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih tidak tahan dengan intensitasnya. Wajahnya sedikit pucat. Untungnya, dengan bantuan pil, jika tidak, wajah Ye Chen akan jauh lebih jelek dari sekarang. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak menggunakan seni sihir apapun, dia tidak bermaksud untuk menggunakan seni sihir apapun. Dia hanya bertabrakan dengan Ye Chen untuk melihat siapa yang lebih kuat. Dalam sekejap, kekuatan janggut itu terkondensasi pada pedang hitam itu. Ketika pedang hitam itu diayunkan, cahaya hitam menutupinya, dan langit tampak gelap. Dua warna hijau dan hitam itu terjalin lagi, dan riak yang kuat pecah, dan dua pedang ki meletus. Datang lagi, Ye Chen berteriak kegirangan, lalu dia menebasnya dengan pedang. Ekspresi wajah janggutnya sedikit berubah, dia merasa bagaimana kekuatan abadi Ye Chen tidak banyak berubah. Dua pedang tadi benar-benar membutuhkan banyak kekuatan abadi untuk memiliki kekuatan seperti itu. Namun, dengan kekuatan Ye Chen, mustahil untuk memiliki kekuatan abadi yang luar biasa seperti itu. Namun, saat ini, dia tidak tahan untuk memikirkan janggutnya lagi, dan cahaya pedang Ye Chen telah terbelah ke arahnya. Jenggotnya hanya dapat segera memobilisasi kekuatan abadi untuk mengembun pada pedang hitam, lalu mengayunkan pedang untuk bertabrakan dengan cahaya pedang hijau Ye Chen lagi. Ledakan, setelah tabrakan pedang hijau dan hitam, mereka meledak lagi. Ye Chen meraung lagi dan membelah pedang lagi. Saat ini, janggutnya agak terlalu banyak untuk dimakan. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari Ye Chen, konsumsinya tadi tidak sedikit. Selain itu, tidak ada yang tahu berapa lama Ye Chen bisa bertahan. Dia tidak mampu membelinya, jadi saat ini, dia harus menunjukkan sihirnya. Jenggot itu memadatkan kekuatan abadi pada pedang hitam, lalu meraung, bintang-bintang berubah, alam semesta terbalik, bunuh. Setelah jenggotnya meraung, dia melambaikan pedang di tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba menyelimutinya. Seluruh dunia menjadi hitam, dan bintang-bintang bahkan muncul di langit. Pada saat yang sama, seluruh dunia tampak terbalik. Dari sudut pandang Ye Chen, seluruh dunia terbalik, dan sosok-sosok menjadi kabur. Pedang yang baru saja ditebas Ye Chen juga terbalik saat ini, dan itu melesat ke arahnya sendiri. Wajah Ye Chen berubah drastis. Dia segera menjalankan hukum waktu dan ruang, dan tubuhnya terus berkedip. Tetapi saat ini, ruang itu tampaknya dikendalikan oleh orang-orang. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa melompat keluar dari ruang ini. Melihat cahaya pedang ini akan menebas, Ye Chen hanya bisa menggunakan tubuh emas 9 putaran dan formula mendominasi bintang 9 saat dia ingin melompat keluar dari ruang angkasa, sehingga dapat melakukan pekerjaan pertahanan dengan baik. Kemudian, Ye Chen menjalankan hukum waktu dan ruang hingga batasnya, dan jalan hukum terus melonjak, dan mulai mencari kekurangan di ruang ini. Dalam pencarian berbagai prinsip jalan, Ye Chen akhirnya menemukannya, dan saat ini, pedang hijau telah datang ke Ye Chen.
Jenggot itu melihat pedang hijau akan menebas tubuh Ye Chen sendiri, dan seringai muncul di wajahnya, tetapi seringai itu segera menjadi kaku. Tepat ketika pedang itu akan jatuh di tubuh Ye Chen tiba-tiba menghilang, dan pedang itu tiba-tiba terbelah di udara. Terlebih lagi, dia tidak dapat menemukan sosok Ye Chen di ruang terbalik ini. Wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia mendengar suara acuh tak acuh, sungguh merepotkan bagimu untuk membalikkan waktu dan ruangmu. Namun, ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Aku masih memiliki beberapa penelitian tentang ruang waktu. Ekspresi wajah Janggut menjadi lebih buruk, dan dia merasakan rasa membunuh di punggungnya, yang membuatnya menggigil. Pada akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membuat beberapa kemajuan dalam hukum waktu dan ruang. Suara Ye Chen terdengar lagi, seolah-olah di telinganya untuk memikirkan hal yang sama. Jenggot bergetar, lalu berbalik, tetapi tidak dapat melihat apapun, tetapi suara Ye Chen tampaknya ada di mana-mana. Kemudian, cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya terbelah pada saat yang sama, dan Janggut serta matanya menyusut. Ruang yang dikuasainya terus-menerus terdistorsi, dan dia ingin mengubah lintasan lari ki pedang ini. Namun, semua ki pedang ini menghilang ketika ruang berjalan, dan Janggut tertegun sejenak, dan langsung mengerti bahwa ini hanyalah gerakan virtual. Aku akan mencatat akun ini untuk waktu yang lama. Kita akan punya waktu untuk menyelesaikannya. Suara Ye Chen terdengar lagi. Beard menghilangkan sihirnya, saat ini dia tidak memiliki sosok Ye Chen tidak tahu arahnya. Ekspresi wajah Beard menjadi sangat jelek, dia tidak menghalangi Ye Chen, tetapi juga membiarkan Ye Chen mengejeknya. Dia menahan api di dalam hatinya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Apakah masih ada jalan panjang? Aku tidak bisa meningkatkan wilayahku di sini. Kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Hari ini adalah hari keberuntunganmu. Lain kali, aku akan membiarkanmu mati. Beard meraung keluar kota. Di atas bukit yang jaraknya puluhan mil dari kota pembantaian, kekosongan tiba-tiba terpelintir, dan sesosok jatuh dari kekosongan dan jatuh di atas bukit. Orang yang jatuh itu adalah Ye Chen. Pada saat ini, dia meminum beberapa pil salvia pagi, dan kemudian meminum beberapa pil berdarah untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen duduk, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka bahwa kali ini akan ada terobosan dalam hukum waktu dan ruang. Kalau tidak, diperkirakan akan ada kesulitan besar untuk melarikan diri kali ini. Jenggot itu tahu pedang hijau darah suci. Mungkinkah dia adalah orang dari zaman guru? Apakah kamu telah terperangkap di sini selama puluhan ribu tahun? Ye Chen berkata pada dirinya sendiri dengan beberapa keraguan. Sepertinya pedang emas hijau darah suci tidak dapat digunakan dengan sembarangan. Kalau tidak, jika dilihat oleh orang-orang dari zaman guru, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ye Chen duduk di atas bukit dan menunggu sampai napas seluruh orang itu perlahan pulih. Kemudian dia berdiri dan melihat sekeliling. Dalam benaknya, dia melihat peta yang dia dapatkan dari pria kekar itu dan menentukan tempat berikutnya yang akan dituju. Ribuan mil jauhnya dari kota pembantaian, ada tempat yang lebih kacau daripada kota pembantaian. Itu disebut lembah segala kejahatan. Mendengar nama ini, kita dapat melihat tingkat kekacauan di tempatnya. Namun, itu juga merupakan tempat yang kacau. Semakin bercampur naga dan ular, semakin baik untuk menyembunyikan diri. Ye Chen tidak memikirkannya, jadi dia pergi ke lembah segala kejahatan. Bagi Ye Chen, perjalanan puluhan ribu mil hanya sekitar 1 atau 2 jam. Meskipun lembah segala kejahatan disebut lembah segala kejahatan, itu bukan lembah, tetapi wilayah yang luas. Hanya ada satu kota di sini, dan kota ini ditempati oleh yang kuat. Di kota, kita harus mematuhi aturan orang kuat itu. Misalnya, Anda harus membayar batu abadi untuk memasuki kota, dan Anda tidak diizinkan membunuh sesuka hati setelah memasuki kota. Jika Anda tidak mengikuti aturan orang kuat, Anda akan dibunuh oleh orang kuat itu tanpa ragu-ragu. Semua orang di lembah semua kejahatan tahu kekuatan orang kuat di kota itu. Suatu ketika ada seorang pemimpin puncak lantai ke-9 Xuanxian yang membunuh sesuka hati di kota itu. Pada akhirnya, orang kuat itu dengan tegas bergerak, dan bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas wajah orang kuat itu, kepala puncak lantai ke-9 Xuanxian dihancurkan oleh telapak tangan. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di lembah semua kejahatan yang berani untuk tidak mematuhi aturan orang kuat di kota itu. Ye Chen datang ke lembah semua kejahatan. Lembah semua kejahatan berpusat di kota, dikelilingi oleh beberapa kekuatan besar dan kecil. Kekuatan-kekuatan ini dibentuk oleh sosok yang kuat yang menyatukan beberapa orang. Sejujurnya, semua kekuatan ini tersebar. Jika pemimpin mereka gagal suatu hari, mereka akan segera beralih ke kekuatan lain untuk memastikan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian di lembah kejahatan. Di lembah segala kejahatan, jika Anda tidak bergabung dengan kekuatan tertentu, Anda pasti akan diganggu. Akhirnya cukup tragis. Ketika Ye Chen memasuki lembah segala kejahatan, dia menjadi lebih berhati-hati. Bagaimanapun, orang-orang di sini bukanlah orang baik. Meskipun mereka tidak takut akan hal itu, mereka tidak ingin menjadi tidak bersalah. Kakak-kakak, saya sudah lama tidak melihat satupun hantu malang akhir-akhir ini. Sangat tidak mungkin untuk mendapatkan minyak dan air.
Jika Anda bisa mendapatkan beberapa batu peri, lebih baik menyiapkan yang pintar. Siapa bilang tidak? Nah, sekarang orang-orang di lembah segala kejahatan memilih untuk bergabung dengan kekuatan tertentu. Mereka semua keluar berkelompok, dan tidak ada yang berani keluar sendirian dan mencari asap. Nenek, senang bertemu dengan satu atau dua kekuatan lainnya. Biarkan aku pergi ke kota untuk minum. Aku sudah lama tidak mencium aroma anggur. Sungguh rakus. Di puncak gunung, 6 pria berjalan bersama di jalan pegunungan, merengek sambil berjalan. Kudengar beberapa orang beruntung di pihak serigala perang kemarin. Mereka bertemu dengan seorang pria yang ditinggal sendirian. Tampaknya dia masih manusia baru. Setelah membunuh orang itu secara berpasangan, dia menemukan puluhan ribu batu abadi. Aku benar-benar iri padanya. Salah satu pria itu mendesak kagum, dan yang lainnya semua tampak iri. Domba gemuk seperti itu benar-benar langka. Siapa bilang itu langka? Bukan. Pada saat ini, salah satu pria itu tiba-tiba mencibir dan melihat sosok yang muncul di persimpangan jalan. Setelah mendengar kata-kata itu, yang lain juga mengikuti pandangan mereka, dan mata mereka berbinar. Sepertinya keberuntungan kita tidak buruk. Saudara-saudara, apakah kalian bisa masuk kota untuk minum hari ini tergantung pada apakah anak laki-laki itu cukup gemuk. Mata orang-orang ini menjadi panas, perasaan itu benar-benar seperti Tuhan yang memiliki mata, tanpa diduga membiarkan mereka bertemu dengan seorang pria yang ditinggalkan sendirian. Orang-orang ini semua memiliki mata yang buruk terhadap sosok di depan mereka, dan langkah mereka semakin cepat. Sosok di depannya berhenti untuk melihat ke-6 atau 7 orang yang datang ke arahnya, dan semuanya menunjukkan mata yang buruk. Ke-6 pria itu datang ke Ye Chen, dan mereka semua menatap Ye Chen dengan sinis. Ekspresi di wajah mereka telah mengungkapkan bahwa mereka menjadikan Ye Chen sebagai mangsa mereka. Nak, jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat dengan jujur mengeluarkan semua batu abadi di tubuhmu, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Salah satu pria itu mendengus dingin. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka semua menatap Ye Chen dengan sinis. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku punya banyak batu peri di tubuhku. Aku khawatir kamu tidak bisa mendapatkannya. Mendengar kata-kata provokatif Ye Chen, wajah ke-6 pria itu menunjukkan ekspresi yang ganas. Salah satu dari mereka berkata, roti panggang, jangan makan, minum, cari mati. Sambil berkata, pria itu menuju ke arah Ye Chen untuk memahami masa lalu. Tubuh Ye Chen tidak bergerak. Ketika tangan pria itu hendak menghampirinya, tubuh Ye Chen menyimpang sejenak dan mencengkeram lengan pria itu. Lengan pria itu ditangkap oleh Ye Chen. Ye Chen memutarnya secara langsung. Sebelum pria itu bereaksi, lengannya patah. Ye Chen menjalankan Daluoyan Xianjue, dan sebuah kekuatan di telapak tangannya melonjak keluar. Kekuatan di tubuh pria itu mulai menyatu ke arah telapak tangan Ye Chen. Wajah pria itu berubah drastis, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Hanya 1 atau 2 tarikan napas, tubuh pria itu menyusut dan kehilangan vitalitasnya. 5 pria yang tersisa di tempat kejadian semuanya menjadi pucat, dan langsung tahu bahwa Ye Chen adalah seorang tuan yang tidak dapat mereka tanggung. Pada saat ini, mereka semua merasa kedinginan. Mereka ingin lari, tetapi mereka tidak berani lari. Jaraknya terlalu dekat, saya khawatir setelah berbalik, tidak akan ada lagi. Ye Chen menatap ke-5 orang yang tersisa, dan ke-5 orang itu menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen berkata dengan suara dingin, kekuatan manakah kamu? Kami dari Balai Tianhu. Seorang pria berkata dengan cepat. Ye Chen berkata dengan suara dingin, apa pengaruh Balai Tianhu di lembah kejahatan? Petik 2. Itu hanya kekuatan kecil. Apa kekuatan besar di lembah kejahatan dan di mana mereka tersebar? Ye Chen kemudian bertanya, ada 5 kekuatan di lembah semua kejahatan. Kelima kekuatan ini tersebar di sekitar lembah semua kejahatan. Di antara mereka, kekuatan terbesar adalah yang kuat misterius di kota semua kejahatan, dan 4 kekuatan lainnya tidak berani melawan yang kuat di kota. Kamu belum melihat orang kuat misterius di kota kejahatan. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah yang terkuat di lembah semua kejahatan. Diperkirakan dia sudah menjadi yang terkuat di antara para Dewa Emas. Ada semut pengganggu di bawah para Dewa Emas. Apa kekuatan dari 4 kekuatan lainnya? Ye Chen bertanya. Yang terkuat dari 4 kekuatan lainnya adalah alam Xuanxian, yang terkuat adalah Xuanxian level 9, dan yang terendah adalah Xuanxian level 8. Kekuatan apa yang dimiliki pemimpin pasukanmu? Ye Chen bertanya. 3 lapisan Xuanxian. Lantai ketiga peri Kek Xuan. Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, bahwa aku menemui bosmu. Orang-orang itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian setuju dengan Ye Chen. Ye Chen mengikuti mereka dan segera tiba di lereng gunung dari sebuah puncak gunung. Di sana ada beberapa bangunan, semuanya terbuat dari batu. Setelah mereka membawa Ye Chen ke sini, mereka berkata, bos kami tinggal di rumah batu terbesar di tengah. Ye Chen melihat ke arah rumah batu, lalu berjalan ke arah rumah batu. Orang-orang itu juga membicarakannya dengan sepenuh hati. Ye Chen pergi ke gerbang rumah batu dan berkata, di mana bos Ola Tianhu? Ye Chen menambahkan Daofa ke dalam suara itu, yang membuat seluruh rumah batu bergetar hebat. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang kuat keluar dari rumah batu. Tubuh Ye Chen diam, tetapi jubahnya berkibar. Kemudian,
Dari rumah batu itu keluar seorang pria yang tampak berusia lebih dari 50 tahun. Sebagian rambutnya telah memutih, yang membuatnya sedikit berubah, tetapi di mata Tuhannya, dia menunjukkan tatapan yang garang. Pria parubaya ini adalah pemimpin Aula Tianhu, Tianhu Selatan. Nan Tianhu menatap Ye Chen. Dia tidak memiliki kesan tentang Ye Chen dalam benaknya. Dia mendengus, siapa kamu? Berani memasuki Aula Tianhu. Ye Chen berkata dengan dingin, aku menginginkan Aula Tianhu-mu. Kamu bisa menjadi adik laki-lakiku atau dibunuh olehku. Kamu dapat memilih sendiri. Harimau Langit Selatan tiba-tiba tersenyum meremehkan. Ye Chen menatap Harimau Langit Selatan, sudut mulutnya juga muncul senyuman, berkata, sudah cukup. Setelah itu, tubuh Ye Chen melintas dan menghilang di tempat yang sama. Begitu wajah Harimau Langit Selatan berubah, tubuhnya segera mundur. Pada saat dia mundur, sebuah tangan meraih keluar dari kehampaan dan mencengkeramnya di masa lalu. Tangan itu bersilang di depan Harimau Langit Selatan, tidak mengenai Harimau Langit Selatan, tetapi diikuti oleh tangan lain dari Harimau Langit Selatan di belakang masa lalu. Harimau Langit Selatan meraung, dan kekuatan abadi yang kuat bergegas keluar. Harimau Selatan meninju tangan besar itu di kehampaan, tetapi tabrakan itu di luar dugaan Ye Chen.